Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Dan kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia kita dan juga masalah-masalah agama. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghuril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah, kembali kita berjumpa di akhir bulan Safar. Belum akhir sih, mendekati akhir bulan Safar. Tanggal atau malam 21 Safar 1443 Hijriah. Ahibati fillah, seorang muslim tidak pernah berhenti belajar. Bahkan kita tahu doa yang diperintahkan Nabi alaihi salatu wasallam oleh Allah untuk membacanya apa? Wa qul rabbi zidni ilman. Katakan, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Kita sampai ke bab ma yaqulur rajul idza zukki. Bab apa yang dikatakan oleh orang ketika ada yang menyanjungnya, memberikan pujian kepadanya. Kita udah bahas hadisnya di mana para sahabat Nabi kalau ada yang dipuji, disanjung, maka dia akan berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau menghukum aku gara-gara ucapan mereka. Waghfir li ma la ya'lamun. Dan ampuni aku atas apa yang mereka tidak ketahui dari kondisiku sebenarnya. Dan ada tambahan juga di beberapa riwayat, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik daripada prasangka mereka. Baik, di hadis nomor 762, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abu Asim anil Auza'i an Yahya bin Katsir an Abi Qilabah anna Aba Abdullah qala li Abi Mas'ud atau Abu Mas'ud قال لأبي عبد الله ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في زعم قال بئس مطية الرجل. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Asim, dia meriwayatkan dari Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i, dia meriwayatkan dari Yahya bin Katsir dari Abu Qilabah, dia menceritakan bahwa Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abu Mas'ud, atau sebaliknya, Abu Mas'ud yang berkata kepada Abu Abdullah. Qala li Abi Abdullah. Naam. Ini Abu Abdullah ya. Dia berkata kepada Abu Mas'ud atau Abu Mas'ud yang berkata kepada Abu Abdullah. Pertanyaannya apa? Apa yang engkau dengar tentang ucapan Nabi dalam masalah za'ama? Za'ama ini katanya. Diartikan katanya. Menurutnya. Menurut katanya. Mungkin diprasangkakan. Ada orang yang selalu ketika ngobrol katanya.
Maka apa ucapan Nabi tentang sikap orang yang kalau cerita selalu menukil atau mengungkapkan za'am, katanya. Bi'sa matiyatur rajul. Itu seburuk-buruknya tunggangan seseorang. Jadi, di mana orang belum bisa memastikan kebenaran apa yang dia ucapkan, tapi dia sudah menyebarkannya. Seorang muslim itu jangan sampai men-share berita, menyampaikan tentang sebuah kejadian yang belum pasti kebenarannya. Nggak boleh. Nanti kalau dikasih tahu, itu hoak lo. Anak kan katanya, nggak tahu. Kalau engkau nggak tahu dengan kebenaran berita itu, jangan ngomong. Jangan menginformasikan kepada orang lain. Ketika ada sebuah berita yang sampai kepadamu dan engkau tidak bisa memastikan kebenarannya, diam. Karena kalau engkau ikut menyebarkan, walaupun dengan muqaddimah, ini katanya lo, karena boleh jadi yang engkau sampaikan adalah sebuah kebohongan. Jadi ahibati fillah, Islam ini benar-benar mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak sembarangan bercerita, untuk tidak sembarangan menyampaikan berita yang masih diragukan kebenaran, yang masih belum bisa dipastikan. Di mana seorang ketika hendak menyampaikan berita, dia harus punya sanad. Dia harus punya mata rantai. Makanya kita lihat bagaimana Imam Bukhari ketika menyampaikan hadis, qala haddatsana Abu Asim, qala 'anil Auza'i, an Yahya bin Katsir. Dia tahu berita ini dari siapa. Kalau nanti dicari tahu siapa yang menyebarkan berita ini, akan ketahuan, oh ternyata fulan yang pertama menyebarkan. Dan kita lihat bagaimana WhatsApp ini. Sekarang mereka sudah bisa memberitahukan bahwa berita ini adalah diteruskan. Bukan berita dari fulan. Enggak. Fulan dapat berita dari yang lainnya. Yang lainnya dapat yang lainnya. Terus dapat ditelusuri. Ternyata yang awal menceritakan pendusta, pembohong. Maka hendaklah kita jangan sampai ikut-ikutan menyebarkan. Yang harus kita lakukan tatkala ada sebuah berita yang tidak jelas kesohihannya, bahkan meragukan, maka kalau kita hendak menyampaikan kepada orang lain, maka kita perlu koreksi. Atau kita perlu konfirmasi tentang kebenaran berita tersebut. Tanya, benar kayak gini kejadiannya? Kalau dia mengatakan, waduh nggak tahu ya, ini katanya, Anda juga dapat berita dari orang lain, dari fulan, sudah. Jangan ikut menyebarkan hal itu. Ahibati fillah. Ini sebuah adab dan etika yang sepertinya sangat diperlukan untuk ditebarkan di masa sekarang ini. Ada orang-orang yang nggak mau dikatakan berdusta. Oh, ini dusta pula. Enggak, anak kan udah ngomong katanya. Anda bukan ngomong itu benar beritanya. Hanya cuma mengatakan katanya. Kalau engkau tahu katanya, jangan disebarkan. Ahibati fillah. Jadi, sebenarnya yang dicela itu ketika menjadikan ucapan katanya ini sebagai tunggangan dusta. Kalau engkau mengatakan, enggak loh, katanya, tapi Anda sudah pastikan kebenaran berita ini. Sehingga orang yang mendengar berita tersebut tinggal menerima. Ya, ini berkaitan dengan ucapan katanya. Kemudian di
hadis yang selanjutnya Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Umar bin Yunus Al-Yamami qala haddatsana Yahya bin Abdul Aziz. Kita lihatnya bagaimana Imam Bukhari ketika meriwayatkan sebuah hadis, bukan katanya, tapi beliau terus menyampaikan nanti sampai menuju kepada yang terakhir. An Abi Qilabah an Abil Muhallab anna Abdullah bin Amir qala ya Aba Mas'ud ma sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi za'amu qala sami'tuhu yaqulu bi'sa matiyatur rajul wa sami'tuhu yaqul la'nul mu'min ka qatlih. Baik, ini sama sebenarnya bagaimana Abu Mas'ud ketika ditanya tentang apa yang kau dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang ucapan orang katanya, maka disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan itu seburuk-buruknya tunggangan seseorang. Jadi kalau ngobrol, kalau bicara selalu ngomong katanya dari sebuah berita yang dia tidak tahu kebenarannya. Abdullah bin Amir ini yang bertanya kepada Abu Mas'ud. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahnik dia. Mentahnik itu biasanya dengan cara beliau memakan kurma, lalu ketika kurma itu sudah lembut, beliau ambil dari mulutnya, diletakkan di langit-langit mulut anak yang baru lahir ini. Tapi disebutkan ketika itu umur beliau, yakni Abdullah bin Amir ini 3 tahun. Ketika Haji Wada ya. Abdullah bin Amir ini salah satu jawara, pendekar, pejuang yang pemberani. Dialah yang menaklukkan Naisabur ya. Dan dia dikenal sebagai orang yang dermawan, yang suka membantu orang lain. Oleh Uthman bin Affan, beliau dijadikan gubernur Basrah. Di sana beliau menggali 2 sungai. Bayangin ya, dulu kota itu dibuat. Jadi kalau sekarang ada kota bikinan di Indonesia ya, ada kota ini, kota ini. Dari zaman dulu sahabat sudah membuka kota-kota baru. Di Basrah itu dia menggali 2 sumur. Dan juga ada 1 sumur Ubullah. Dan beliau dikenal sebagai komandan atau panglima perang yang handal, yang cerdas. Kebanyakan negeri-negeri di Persia dan Khurasan, Sijistan, Kabul, Afghanistan itu ditaklukkan di bawah kepemimpinan Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan Abdullah bin Amir fata Quraisy. Dia adalah pemuda Quraisy, kana mula'an bil imarah. Dia cinta dengan pembangunan. Jadi dia terus membangun negeri yang dia tinggal di sana. Beliau tanam pohon-pohonan, dihijaukan tempatnya. Dan disebutkan juga beliau itu ketika dipecat ya, atau diberhentikan dari gubernur Basrah, beliau pernah mengatakan, "Lau turiktu la kharajatil mar'ah fi hadajatiha." Kalau aku dibiarkan sampai terus menjadi gubernur Basrah, aku akan membuat wanita itu bisa berjalan dengan nyaman ya, ke mata air, ke pasar, sampai menuju ke Mekah. Beliau meninggal pada tahun 59 Hijriah. Artinya, bagaimana para sahabat Nabi dahulu berhati-hati mereka ketika berbicara. Karena ditakutkan ada larangan gitu loh. Sampai dalam kata, kalimat itu ada arahannya. Gimana ketika seorang berbicara dan bercerita. Baik, kemudian di bab selanjutnya, babun, ini tentang adab berbicara lagi, adab berkomunikasi. Bab ini babun
la yaqulu ar-rajulu atau la yaqulu li syai'in la ya'lamuhu Allahu ya'lamu. Tidak boleh seorang berkata untuk sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Ini orang tidak mengetahui kejadian itu. Bagaimana kejadiannya benar atau dia nggak tahu. Nggak boleh dia mengatakan Allahu ya'lamu. Allah mengetahuinya. Kalimat itu tidak diperbolehkan. Allah mengetahui segala sesuatu, jemaah. Tapi boleh jadi ketika orang ini mengatakan Allahu ya'lamu, padahal kejadiannya nggak seperti itu. Dia nggak mau sumpah. Engkau sumpah, wallahi mamanya kejadiannya seperti itu. Tapi karena dia nggak mau sumpah ketika dia cerita gini, Allah tahu loh dengan kejadian itu. Padahal sebenarnya dia bohong. Dia sedang membuat cerita, dusta, lalu agar dia tidak dituntut bersumpah, dia mengatakan Allah tahu dengan kejadian ini. Kalau ternyata engkau bohong, seakan-akan engkau ngasih tahu Allah apa yang tidak terjadi gitu. Jadi seorang muslim hati-hati berbicara. Memilih kosakata ketika berdiskusi, ketika berkomunikasi. Kalau ada kuliah komunikasi, Islam itu sudah mengajarkan bagaimana komunikasi yang baik. Al-Imam Bukhari berkata, haddatsana Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Sufyan. Qala Amr an Ibni Abbas. Ini athar diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. La yaqulanna ahadukum li syai'in la ya'lamuhu Allahu ya'lamu. Tidak boleh seorang mengatakan untuk sesuatu yang dia nggak tahu, lalu dia mengatakan Allahu ya'lamu. Wallahu ya'lamu ghairu dzalik. Allah tahu segala sesuatu. Dan boleh jadi yang Allah tahu bukan kejadian itu gitu. Itu nggak ada cerita itu. Buat-buatan aja cerita tersebut. Fayu'allimullaha ma la ya'lam. Lalu dia seakan-akan ngajarin Allah tentang apa yang Allah nggak tahu. Ini ucapan yang berat, jemaah. Fadzaka 'indallahi 'azim. Itu dosa besar orang yang mengatakan seperti itu. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau mengatakan, inna min akbahil alfadil madhmumah. Termasuk ungkapan yang paling buruk, yang sangat tercela, ma ya'taduhu kathirun minan nas. Yang menjadi kebiasaan banyak manusia, kalau seorang di antara mereka hendak bersumpah, tapi dia nggak mau ngomong wallahi. Takut ternyata dusta. Atau dia ingin memuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia mengatakan, wallahu ya'lam ma kana huwa kadza wa nahwa. Lalu dia mengatakan, Allah tahu loh apa yang terjadi. Fa in kana sahibuha tayaqqana al-amr kama qala fala ba'sa. Kalau orang itu yakin dengan apa yang dia ucapkan, bahwa memang seperti itu kejadiannya, maka nggak apa-apa dia mengatakan Allah mengetahui. Dia memang yakin. Wa in syakka fi dzalika fa huwa aqbahul qaba'i. Kalau ternyata dia ragu dengan apa yang terjadi, dia tidak ingin mengatakan katanya seperti di bab sebelumnya. Juga dia nggak ingin bersumpah, tapi dia meragukan dengan apa yang terjadi, maka ucapan dia adalah ucapan yang sangat buruk dan tercela. Li'annahu ta'arrada lil kadzib 'ala Allah. Bisa jadi dia berdusta atas nama Allah. Dia mengatakan Allah tahu, padahal nggak ada kejadian itu. Dia mengatakan umpamanya, wallahi anak ketemu sama fulan ngomong kayak gini, Allah tahu dengan apa yang dibicarakan. Padahal fulan nggak ketemu, wala ngomong apa-apa. Bukankah ini dusta atas nama Allah? Dia nggak mau bersumpah.
Tapi dia malah menggunakan Allah tahu kejadian itu, padahal kejadian itu tidak pernah ada. Dan itu hanya karangan belaka. Nah, jadi jangan sampai akhirnya dia mengucapkan ucapan ini adalah ucapan yang berat ya. Kalau sampai ternyata seakan-akan dia ngasih tahu Allah kejadian itu. Padahal kejadian itu nggak ada. Ini dapat mengantarkan kepada kekufuran ketika orang mengatakan hal itu. Ahibati fillah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah bertanya kepada seseorang tentang sesuatu. Lalu apa kata orang ini? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Bagus enggak? Allah yang lebih tahu. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Laqad syaqina in kunna la na'lam an naqula Allahu a'lam. Kita sengsara. Kita adalah orang-orang yang sengsara, yang melarat kalau kita nggak tahu cara mengatakan Allahu a'lam. Berarti semua orang bisa mengatakan Allahu a'lam. Idza su'ila ahadukum an syai'in la ya'lamu. Umar mengatakan, kalau seorang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak mengetahuinya, jangan mengatakan Allahu a'lam. Terus ngomong apa? Falyaqul la adri. Katakan aku nggak tahu gitu loh. Karena ada orang-orang yang sombong, yang angkuh, nggak berani dia ngomong la adri. Aku nggak tahu, takut dia. Nanti katakan nggak ngerti apa-apa. Ketika seorang ustadz ditanya umpamanya dan dia nggak tahu, katakan la adri, aku nggak tahu. Tanya kepada yang lain. Kemudian beliau mengatakan, wa kana yaqul idza lam a'lam ana fala 'alimtu wa ma ra'ait. Fala 'alimtu ma ra'aitu. Kalau nggak tahu, katakan aku nggak ngerti, aku nggak tahu gitu loh, aku nggak paham gitu loh. Kemudian kalau dikatakan, tapi kan kita lihat Ustaz, sebagian sahabat kalau ditanya sama Nabi SAW, mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Beberapa kali. Dan Nabi tidak mengingkari hal itu. Para sahabat ketika mengatakan Allahu a'lam, bukan karena mereka sombong, bukan karena mereka tidak ingin mengatakan la adriya. Enggak. Tapi mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai bentuk ketaatan, ketundukan mereka. Adapun sekarang, orang-orang nggak mau ngomong la adri, nggak tahu, nggak paham ana. Dia ngomong wallahu a'lam untuk menyembunyikan kebodohan dia. Padahal dia katakan la adri. Jadi Umar ingin mendidik orang-orang itu ketika berkomunikasi dengan cara yang baik. Katakan la adri. Allah tahu dengan jawabannya iya, tapi engkau tahu enggak? Enggak, katakanlah ada. Baik, ini pembahasan yang menarik sekali ya, Mai, dalam dunia komunikasi. Jadi para guru, para ustadz perlu mengajarkan kepada anak didiknya agar mereka biasa ketika ditanya tentang sesuatu yang dia tidak mengetahui untuk mengatakan la adri, la a'lam, aku nggak tahu, aku nggak mengerti, tanyakan kepada yang lainnya. Ini sebagai bentuk, ya, kita merendahkan diri. Memang ucapan wallahu a'lam boleh ucapan itu sebenarnya. Tapi jangan sampai digunakan untuk menutupi kekurangan kita. Yang seharusnya kita mengatakan la adri. Baik, bab 328 ini bab yang menarik ya. Bab tentang Qausu Quzah. Bab tentang pelangi. Kita tahu ada banyak cerita tentang pelangi ini. Ada cerita yang bidadari mandi katanya di sungai ya. Anda masih ingat bagaimana kita kecil. Cerita itu melekat di pikiran kita. Sehingga waktu kita SD melihat pelangi sama kawan-kawan tuh, ayo yuk ke sana yuk.
Atau ada bidadari mandi. Sebuah cerita dusta. Cerita rakyat katanya. Yang terus diceritakan ke generasi yang selanjutnya. Ke generasi yang selanjutnya. Jadi yang dusta ini kadangkala dianggap sebuah realita. Padahal bohong. Bolehkah kita menceritakan sebuah kebohongan? Ya nggak boleh lah. Khurafat-khurafat yang tersebar di masyarakat. Yang kalau dikatakan tadi cerita rakyat, nggak ada, bohong. Buktikan sekarang, di mana ada bidadari di sana. Tapi di sini disebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas yang secara sanad dhaif. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Hasan bin Umar qala haddatsana Abdul Warith an Ali bin Zaid na'am قال حدثني يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال المجرة باب من أبواب السماء وأما قوس قزة فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام. طيب, ini riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan pelangi. Nah, baik, berkaitan dengan pelangi ini disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan al-majarrah, ini ada bab selanjutnya, bab majarrah, bab tentang galaksi. Kita lihat ya seperti ada cahaya kumpulan bintang-bintang ya. Ibnu Abbas mengatakan itu salah satu pintu langit. Wallahu a'lam. Adapun pelangi itu tanda aman dari tenggelam setelah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu biasanya pelangi ini ya setelah hujan akan muncul ya, karena fenomena alam ini dikarenakan sinar mentari yang membias karena adanya air hujan yang baru saja turun. Mungkin itu dapat dicari bagaimana prosesnya sebagaimana telah diteliti. Kalau bicara itu keamanan buat dari tenggelam ya setelah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya setelah itu karena hujan berhenti ya, kemudian air mulai masuk ke tanah, mulai kemudian banjir itu hilang dan muncullah itu yang namanya pelangi. Bab selanjutnya tentang galaksi. Subhanallah jemaah, kalau kita melihat keagungan ciptaan Allah ini. Ana tadi sebelum ke sini melihat ya macam-macam galaksi. Ada yang di situ jumlah bintangnya dikatakan 10.000, ada yang miliaran jumlahnya. Yang kalau kita ngelihat di langit itu ada seperti garis putih ya, seperti sabuk yang ada di atas sana. Itu yang disebut dengan galaksi. Nah, di sini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Sufyan an Ibn Husain wa ghairihi an Abi Tufail sa'ala Ibn al-Kawwa 'aliyan 'anil majarrah qala huwa syarju as-sama' wa minha futihat as-sama' aw fatahat as-sama' bima'in munhamir. Ini dari Ali bin Abi Thalib ya. Kalau tadi dari Abdullah bin Abbas, kalau ini ucapan Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Ibnul Kawwa tentang galaksi yang ada di langit itu, beliau mengatakan syarjus sama, kata dia masih lumai, tempat turunnya air, wallahu a'lam. Bagaimana air itu turun ya, kemudian berada di awan. Kalau kita melihat mungkin secara ilmu manusia yang dikatakan bahwasanya matahari itu menguapkan air kemudian naik ke awan, ya mungkin itu salah satu proses bagaimana air itu naik kemudian berkumpul di awan lalu menjadi air hujan. Tapi di sini disebutkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya tempat turunnya air dari langit dan
Wa minha futihatis sama' bima'in munhamir. Dan dari sanalah kemudian awan itu menurunkan airnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan di athar Ibnu Abbas tadi yang kita baca bahwasanya galaksi itu adalah salah satu pintu langit untuk masuk ke langit selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Baik, di hadis nomor 767 yang ini secara sanadnya sahih, di mana Imam Bukhari mengatakan haddatsana Arim qala haddatsana Abu Uwana an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-qausu amanun li ahli al-ardi min al-gharaq. Pelangi itu adalah tanda keamanan buat penghuni bumi ini dari tenggelam. Wal majarra babun minas sama'i alladhi tanshaqqu minhu. Adapun majarra galaksi itu adalah salah satu pintu langit yang darinya terbuka untuk menuju ke yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Baik. Bab yang selanjutnya 330. Bab man kariha an yuqal Allahumma ij'alni fi mustaqarri rahmatika. Bab tentang makruhnya atau dibencinya seorang mengatakan, ya Allah jadikan aku di tempat rahmat-Mu. Di tempat rahmat-Mu. Ucapan ini ucapan yang ya lebih baik ditinggalkan. Engkau kalau mau minta rahmat Allah, ya minta rahmat Allah. Mau minta surganya, katakan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma adkhilnal jannah. Minta sama Allah Jalla Jalla. Tapi kalau berdoa, ya Allah jadikan aku di tempat rahmat-Mu. Di mana tempat rahmat Allah? Ya di diri Allah kan? Adapun surga ini salah satu kasih sayang Allah gitu loh. Bukan tempat rahmat Allah itu di surga aja, enggak. Tempat rahmat Allah adalah Allah sendiri karena Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang rahmat ini merupakan sifat yang dimiliki oleh Allah Jalla Jalaluh. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Abu al-Harith al-Karmani qala sami'tu rajulan qala li Abi Raja. Abu Harith al-Karmani mengatakan, aku mendengar seseorang berkata kepada Abu Raja. Abu Raja ini namanya Imran ibn Milhan al-Ataridi. Dia hidup di masa Nabi SAW, tapi beliau belum sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Beliau memiliki riwayat, ilmu tentang Quran, ahli ibadah. Beliau menjadi imam di kaumnya itu selama 40 tahun dikatakan. Beliau meninggal tahun 109 Hijriah dengan umur yang lebih dari 120 tahun. Baik, di dalam hadis yang sahih ceritanya Abu Raja ini ketika Nabi SAW diutus, fararna ilan nar, kita lari menuju ke dalam neraka. Ila Musailam al-Kadzab, dia termasuk ikut Musailamah al-Kadzab yang mengaku Nabi SAW. Kemudian akhirnya dia masuk Islam. Pada masa Nabi menaklukkan kota Mekah. Tapi dia belum berjumpa dengan Nabi SAW. Ahibati fillah. Orang ini berkata kepada Abu Raja. Apa katanya? Aqra'u alaikas salam. Aku membacakan salam buat engkau. Wa as'alullaha an yajma'a baini wa bainaka fi mustaqarri rahmatih. Dan aku memohon kepada Allah agar Allah mengumpulkan aku bersamamu di tempat rahmatnya Allah. Kata Abu Raja, wa hal yastati'u ahadun dzalika? Apakah mampu seseorang untuk melakukan itu? Qala fama mustaqarru rahmatih. Lalu ditanya oleh Abu Raja, apa
Apa yang dimaksud dengan tempat rahmatnya Allah? Qala al-jannah, surga. Kata Abu Raja, lam tusib. Enggak. Kalau engkau mengatakan tempat rahmatnya Allah itu adalah surga, enggak tepat. Terus, fama mustaqarru rahmati. Mustaqar tempat rahmatnya Allah itu apa? Qala Rabbul Alamin, ya Allah, tempat rahmatnya. Tuhan semesta alam. Karena rahmat ini adalah sifatnya. Dan kalau kita lihat sifat rahmat Allah ini, Allah mengatakan wasi'at rahmati kulli syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan Allah juga mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina rahmah. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah tuh memiliki 100 rahmat. Allah bagikan satu di bumi. Yang dengan satu rahmat ini orang saling mengasihi, saling mencintai, ya, saling menyayangi dengan satu rahmat. Dan sisanya dengannya Allah akan merahmati orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Jadi kalau bicara surga Allah Azza wa Jal, maka ya itu secara majaz ya mungkin dikatakan tempat rahmatnya Allah, di mana di situ ada rahmat yang Allah letakkan di sana, tapi pada hakikatnya rahmat itu ada di diri Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, wa ammal ladzina yaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang dicerahkan wajahnya, maka mereka berada dalam rahmat Allah Azza wa Jalla, itu di surganya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi ingat, tempat rahmat Allah yang sebenarnya adalah di diri Allah sendiri, karena ini merupakan sifat Allah Jalla Jalaluh. Baik, ahibati fillah, bab selanjutnya, ana izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Bab 331 ini, babun la tasubbud dahr. Bab jangan memaki masa. Jangan memaki waktu, zaman. Ini zaman sial banget. Na'udzubillah. Pagi ini pagi sial. Jangan. Kenapa? Karena zaman ini tidak menciptakan kesialan. Tidak menciptakan manfaat. Siang dan malam ini berputar terus karena Allah yang memutar. Sehingga seorang muslim ketika dia mendapatkan masa-masa yang baik, ada keberuntungan buat dia memuji Allah Azza wa Jal. Ketika dia berada di waktu-waktu yang mungkin buat dia naas, gak nyaman buat dia, jangan masanya, jangan waktunya yang disalahkan. Tapi boleh jadi karena dosa-dosa kita, kesialan itu menimpa kita. Ini adab ketika berbicara kita. Jangan mencari kambing hitam. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah Azza wa Jalla. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Tapi keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Makanya kata Imam Syafi'i mengatakan, na'ibu zamanana wal aibu fina. Kita sering mencela zaman kita. Padahal kekurangan itu ada pada diri kita. Wa nahju dzaz zamana bi ghairi dzambin. Dan kita membuli masa, mencaci masa tanpa ada dosa yang dilakukan oleh waktu itu. Waktu ini nggak bisa berbuat dosa. Walau nataqaz zamanu lana hajana. Kalau waktu itu dapat berbicara, maka dia akan mencela kita.
Yang kita selalu mengatakan waktu yang salah. Tidak. Maka di sini Imam Bukhari menyebutkan, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum ya khaybat ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr. Kata Nabi SAW, jangan ada yang berkata, ya khaybatad dahr, wahai kesialan masa, waktu yang sial. Dia mengungkapkan ucapan itu sebagai bentuk mengeluh. Kenapa nggak boleh berkata itu? Fa innallaha huwad dahr. Karena Allah itulah masa. Ini Allah yang memutar balikan malam dan siang. Allah yang menciptakan masa itu. Maka ya, kalau bicara la tasubud dahr, jangan mencela masa. Kata Imam Nawawi, ini adalah majaz. Sebabnya bangsa Arab itu, kalau mereka ada musibah, ada petaka, ada yang mati, ada yang jadi tua, bangkrut, maka biasanya dia mengatakan dia akan mencela masa. Waktunya yang akan dia maki. Padahal dia tahu semua bencana yang terjadi itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Bukan masa yang menciptakan. Bukan waktu yang mengadakan. Semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah menyebutkan kalau bicara sebabnya terjadi, sebab terjadinya musibah-musibah, petaka-petaka itu adalah dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan seorang mukmin itu kerjanya nggak mencela, nggak memaki, tidak mencari kambing hitam, menyalahkan fulan. Lah, engkau sendiri yang harus introspeksi diri. Maka di sini disebutkan bahwa Allah lah masa, karena Allah yang menciptakan masa yang membolak-balikan atau memutar siang dan malam. Di sebuah riwayat disebutkan, fa inni anad dahr, sesungguhnya akulah masa, akulah waktu. Uqallibul laila wan nahar. Fa idza syi'tu qabattuhuma. Akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Dan kalau aku berkehendak, aku berhentikan. Waktu itu berhenti. Yang malam-malam terus, yang siang-siang terus. Kalau Allah berkehendak. Baik. Ahibati fillah. Di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah. Qala haddatsana Hatim bin Ismail an Abi Bakar bin Yahya al-Ansari an abihi, yakni Yahya al-Ansari, an Abi Hurairah. Dia meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, la yaqul ahadukum ya khaybatad dahr. Jangan ada yang mengatakan ya khaybatad dahr. Aduh, sial waktunya. Masa yang sial, hari yang sial, malam yang sial. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, anad dahr. Akulah masa. Jangan dimaki oleh kalian. Ursilul laila wan nahar, aku yang mengirimkan siang dan malam. Fa idza syi'tu qabattuhuma. Kalau aku berkehendak tadi, aku pegang tuh malam dan siang, nggak berputar lagi dia. Yang malam-malam, yang siang-siang. Gimana? Apa yang akan terjadi? Maka jangan mencaci masa. Wala yaqulanna lil'ina bil karam, fa innal karama ar-rajulul muslim. Jangan kalian menamakan anggur itu dengan karam. Karam ini kemuliaan. Anggur itu jangan dikasih nama kemuliaan. Kenapa? Karena kemuliaan itu adalah seorang muslim gitu, bukan anggur itu. Disebutkan dalam riwayat lain,
Riwayat yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, la tusammul inab al-karam. Jangan menamakan anggur itu dengan al-karam, dengan kemuliaan ya. Karena apa? Innamal karam qalbul mu'min. Karena karam itu adalah hatinya orang beriman. Disebutkan larangan ini adalah untuk menegaskan atas diharamkannya khamar, minuman keras. Wine yang dibuat dari anggur. Orang-orang dulu, orang jahiliyah menyebutkan nama anggur ini karom, kemuliaan. Karena khamar, wine itu dari anggur ini. Maka Nabi menegaskan nama itu harus dihilangkan. Karena nanti ada unsur memuliakan orang yang minum khamar tersebut. Maka nggak boleh lagi menamakan anggur itu dengan karom, dengan kemuliaan. Dan hatinya orang berimanlah yang penuh dengan kemuliaan. Dengan adanya cahaya iman, adanya petunjuk di diri seorang muslim. Ahibati fillah, bicara tentang kesialan. Ada orang yang menisbatkan kesialan itu dengan masa. Karena kita berada di akhir bulan Safar, anak ingin sedikit mengingatkan tentang bulan Safar ini. Ada keyakinan-keyakinan yang tidak berlandaskan kebenaran. Hanya katanya. Yang tadi udah dibahas. Nggak boleh kita ngomong katanya. Oh, katanya orang dulu bulan Safar itu nggak boleh kita bikin acara pernikahan, nggak boleh buka usaha di bulan Safar, nggak boleh ini dan itu di bulan Safar. Kenapa? Karena bulan Safar bulan kesialan. Loh, dari mana dapat itu? Katanya. Ini ada dua kemungkaran. Yang pertama, dia melanggar. Bagaimana Nabi sudah menyebut katanya itu adalah tunggangan yang buruk. Kalau ingin menyampaikan sesuatu, tolong jelas dari mana dapatnya, bukan katanya. Kalau bicara sesuatu yang gaib, maka kita tahu, yang tahu dengan yang gaib itu hanya Allah Jalla Jalaluh. Sebutkan firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim, atau dalam hadis Qudsi, atau sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yang menyatakan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang penuh dengan kesialan. Yang ada, Nabi malah mengatakan la Safar. Nggak ada keyakinan-keyakinan buruk tentang bulan Safar itu. Nggak ada. Keyakinan bulan Safar itu bulan bala, itu ada sejak zaman jahiliyah sebelum datangnya Nabi alaihissalam. Sehingga datangnya Rasul SAW meluruskan yang bengkok, membenarkan yang salah, memperbaiki yang nggak baik. Maka beliau mengatakan, la Safar. Nggak ada keyakinan dengan bulan Safar itu adalah keyakinan yang tidak benar. Jadi ada sebuah keyakinan bahwasanya bala itu diturunkan tiap tahunnya. Kita tahu Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir. Mereka ada keyakinan lain. Rebu terakhir dari bulan Safar ini, ingat ini bukan bicara di Indonesia saja ya. Ini keyakinan sudah ada sejak zaman jahiliyah. Kalau di Jawa itu disebut dengan Rebu Wekasan atau Rebu Pungkasan. Artinya Rebu terakhir dari bulan Safar. Mereka berkeyakinan, atau sebagian orang berkeyakinan dengan katanya. Ini udah katanya, tapi dia yakini bahwasanya pada Rebu Wekasan itu ada 320.000 bala, musibah, dan bencana yang diturunkan. Sehingga dengan mereka melakukan sholat. Sholat dikerjakan pada waktu duha atau setelah matahari terbit pada hari Rebu nih terakhir.
dalam rangka tolak bala. Pada setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah, kemudian baca Al-Kautsar 17 kali, baca surat Al-Ikhlas 50 kali, baca Al-Mu'awwidhatain, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, masing-masing satu kali. Ketika salam membaca surat Yusuf ayat 21 yang berbunyi wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, yang artinya dan Allah berkuasa terhadap urusannya kan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Membaca ayat ini sebanyak 360 kali, kemudian ditambah dengan Jauharatul Kamal 3 kali dan ditutup dengan bacaan ayat 180, 182 dari surat As-Saffat, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laudita. Ya, ada kegiatan sedekah kepada fakir miskin ya. Ada lagi yang mungkin ditambah dengan membuat raja-raja dalam secari kertas, dimasukkan ke sumur, ke mana, dalam rangka untuk tolak bala. Ahibati fillah. Disebutkan bahwasanya i'lam ya. Ini kitab Kanzun Najah karya Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds. Beliau mengatakan ini salah satu ulama sufi. Dia yang menganjurkan amalan ini di bulan Safar. Bahwasanya anna majmu'ul ladzi nuqila min kalamis salihin. Bahwasanya yang dinukil dari perkataan orang-orang soleh, bukan ucapan Nabi SAW. Orang-orang soleh, kata dia. Kama yu'lam mimma sayati. Sebagaimana akan diketahui, yang bentar lagi akan datang, bahwasanya yanzilu fi akhir arbi'a min Safar bala'un azim. Ini orang. Jadi kita kalau baca kitab, ada, ternyata ada dalam kitab Ustaz. Apa semua yang ditulis dalam kitab itu benar dan sahih? Ternyata katanya juga dalam kitab tersebut. Bukan katanya Allah, bukan katanya Nabi SAW. Dinukil katanya orang-orang soleh. Bahwasanya pada hari Rabu terakhir bulan Safar ada bala'un azim yang akan turun. Wa annal bala' alladhi yufarriqu fi sa'iri sana kullih yanzil fi dhalikal yawm. Semua bala' yang akan dibagikan sepanjang tahun itu turun pada hari itu. Faman arada as-salamah wal hifdha min dhalik. Barang siapa yang ingin selamat, ingin dijaga dari itu, falyad'u awwala yawmin min Safar wa kadza fi akhir arbi'a minhu bihadha du'a. Maka barang siapa yang ingin selamat, hendaklah di awal bulan Safar dia sudah berdoa, dan nanti di akhir hari Rebu dia juga berdoa. Barang siapa yang berdoa, maka dia akan diselamatkan dari bala tersebut. Seperti ini yang aku dapatkan dalam tulisan orang-orang soleh. Ahibati fillah. Agama ini bukan katanya. Kalau bicara yang gaib, orang soleh itu nggak tahu dengan yang gaib. Apalagi menetapkan sebuah tata cara ibadah dan menetapkan hari itu hari turunnya bala. Mereka membuat ritual-ritual tertentu, maka ini termasuk perbuatan yang tadi. Jangan percaya dengan katanya. Tapi katanya Allah. Qala Allah. Qala Rasul. Bagaimana para sahabat mempraktekkan. Bagaimana mereka menghadapi bulan Safar. Kita semua cari keselamatan. Tapi jangan sampai kita ditakut-takutin dengan sesuatu yang tidak bersandar. Kita ini ditakut-takutin. Umpamanya, vaksin itu, umpamanya ternyata di situ ada chip yang ditanamkan di tubuh katanya. Dari mana antum tahu? Katanya. Kita nggak mau percaya dengan katanya. Bagai ini bisa diteliti. Terus kalau bicara rebokasan katanya 320.000 bala turun. Itu dari mana landasannya? Kalau ternyata itu katanya,
maka tinggalkan katanya. Dan Nabi SAW bersabda, la safar, nggak ada keyakinan safar itu bulan bala, itu tidak benar. Yang ada bulan bala, bulan safar seperti bulan lainnya, Allah menurunkan bala karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Kalau berbuat dosa di bulan apa saja, di bulan Ramadan pun, ketika orang itu berbuat dosa, maka Allah akan menurunkan bala, petaka buat para pelaku dosa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga kita tahu, ingat tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial. Semua bulan itu adalah bulan baik, tapi sebagian lebih baik daripada yang lainnya. Semua hari itu hari yang baik, tapi ada hari yang lebih baik daripada hari lainnya. Seperti hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam. Bulan kita tahu bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian ada bulan-bulan haram, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram yang merupakan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Nah, tafadhal. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp. Dan baiklah Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah di Lamongan. Ustadz, untuk mengingatkan Ananda agar Ananda saat malas pergi untuk ibadah berjamaah, sholat berjamaah, kadang Ana menggunakan kata bohong supaya Ananda lebih bisa memperbaiki amal ibadahnya. Misalnya, nak, tadi Ustadzmu tanya, kamu jamaah di mana? Padahal Ustadznya tidak bertanya. Pertanyaannya, bolehkah cara berbohong yang demikian Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ya, semua ingin punya anak-anak yang soleh-solehah ya. Anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang taat dan patuh kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi jangan sampai kita mendidik mereka dengan kebohongan. Kebohongan yang diperbolehkan itu 3. Dalam peperangan, dalam memperbaiki 2 orang yang bertikai. Yang 3 adalah dalam kehidupan rumah tangga, ketika suami merayu istrinya, istri merayu suaminya, ucapan-ucapan di antara mereka itu diperbolehkan. Sama anak jangan. Karena kalau ketahuan bohongnya nanti, akhirnya sang anak malah jadi nggak baik. Kalau tahu ibunya bohong. Ketika dia ketemu sama Ustadz, dia ngomong, Ustadz memang tanya anak sholat berjamaah di mana. Selesai akhirnya. Maka jangan berbohong. Bagaimana caranya? Maka dimotivasi. Atau telepon ustadznya. Ustadz tolong ngomong sama anak-anak Ustadz ya. Supaya dia semangat. Soalnya kalau dengar dari emaknya, ya emaknya tuh sayang sama anaknya. Sehingga kadangkala dia bersandar kepada besarnya kasih sayang ibu. Tapi kalau ustadznya yang telepon, maka dia akan nurut. Maka bagaimana tadi yang ibu inginkan? Ibu telepon sama ustadznya. Ustadz, tolong anak-anak dikasih nasihat. Tolong ditanya aja Ustadz, dia sholat di mana. Biasanya dia akan semangat ke masjid. Itu mungkin cara yang lebih tepat. Daripada kita berbohong. Kita udah dapat dosa. Dan hal itu kadangkala ya nggak akan membawa berkah buat anak-anak kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Mulyono di Medan. Baik, silahkan Bapak Mulyono.
Izin bertanya Ustaz, apakah boleh kita berdoa untuk merubah takdir? Ya Allah, seandainya aku kau takdirkan buruk, maka robalah menjadi takdir yang baik. Apakah boleh doa seperti itu, Ustaz? Baik. Terima kasih. Semoga bertambah ilmu kami, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, seorang mukmin itu beriman bahwa segala sesuatu sudah Allah tetapkan. Lalu bagaimana kita berdoa, memohon kepada Allah segala kebaikan? Maka minta sama Allah. Nggak ada masalah sebenarnya tatkala kita minta kebaikan. Jadi kalau dikatakan Allahumma in katabtani syaqiyan, ya Allah, kalau engkau tulis aku sengsara, tulislah aku, ya Allah, orang yang berbahagia. Berikan kebaikan kepada aku, ya Allah. Jadi seorang muslim itu boleh meminta segala kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takdir ini rahasia Allah yang kita nggak tahu, maka yang lebih utama adalah kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Kepingin apa sih Bapak ini? Kalau dikatakan, ya Allah, kalau engkau tulis aku miskin, tulis aku kaya, ya Allah. Rubah doanya dengan meminta, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Minta kecukupan sama Allah Azza wa Jalla. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kalau dia punya utang banyak, ya Allah, kalau engkau tulis takdirku nggak bisa bayar utang, tulislah aku bisa bayar utang. Nggak seperti itu. Jadi doa itu, pilihlah kata-kata yang indah dan baik. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Ya Allah, lindungin aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan dari azab neraka. Nggak perlu mengatakan, ya Allah, kalau engkau takdirkan aku masuk neraka, aku minta engkau takdirkan aku masuk surga. Doanya diganti dengan yang lebih etis ketika berbicara sama Allah Azza wa Jalla. Karena kalau bicara takdir, kita tahu semua sudah ditakdirkan sama Allah dan itu rahasia. Namun kita diperintahkan untuk berdoa. Dan kata Nabi SAW, La yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidaklah menambah umur kecuali amal kebajikan, berbakti kepada orang tua, dan gak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah kecuali doa. Maka berdoalah kita. Jadi doanya itu tidak perlu dengan mengatakan, kalau engkau takdirkan aku buruk, minta langsung kebaikan kepada Allah dan minta dihindarkan dari keburukan. Seperti doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala yang menyusahkan. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa, aku terkena sesuatu yang mengsarakan. Wa su'il qadha, dan aku berlindung kepadamu dari takdir yang buruk. Ini berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk. Terus aku berlindung kepadamu dari senangnya musuh-musuh ketika aku mendapatkan musibah. Jadi lebih baik adalah dengan membaca doa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Itu akan lebih etis buat hamba ketika memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun Anda pernah membaca ada doa atau sebagian dari kalangan salafus saleh yang berdoa, ya Allah, kalau engkau tulis aku dalam catatan sebagai orang yang sengsara, maka tulislah aku sebagai orang yang berbahagia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga menjadi solusi untuk Bapak Mulyono di Medan dan juga untuk pendengar dan pemirsa semuanya. Baik, untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Kita coba akan angkat pertanyaan dari hamba Allah di Kalimantan Barat Ustaz. Ingin bertanya terkait dengan bagian bab mengenai pelangi Ustaz, di bab 328. Pertanyaannya, apakah cerita rakyat
yang mengandung nilai di dalamnya boleh kita ceritakan kepada anak kita Ustadz sebagai dongeng agar ia bisa memetik pelajaran bagi dirinya. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Ada cerita-cerita fiksi, dongeng, tidak nyata. Apakah boleh diceritakan? Atau itu termasuk dusta, ngarang cerita, bohong? Maka ada khilaf di antara para ulama di sini. Apabila cerita fiksi itu ada nilai-nilai kebaikan yang hendak ditanamkan dan tidak bertentangan dengan agama, dan yang diceritai juga tahu, yang mendapatkan cerita juga mengetahui kalau cerita itu hanya karangan belaka, sebagian ulama membolehkan hal itu. Baik itu cerita rakyat kuno atau cerita yang sekarang. Ada cerita kancil dengan buaya. Ada cerita kancil dengan petani. Yang sering kita dengar. Boleh nggak cerita itu? Ada khilaf di antara ulama. Sebagian membolehkan karena itu sebenarnya ilustrasi permisalan yang di situ ada nilai-nilai kebaikan. Maka cerita-cerita rakyat tadi ya masuk di sana. Kalau tidak mengandung unsur kedustaan yang dapat menyebabkan rusaknya akidah. Kayak cerita pelangi itu, adanya bidadari. Ini kan sesuatu yang mustahil gitu loh jamaah. Dan itu nggak ada. Maka kalau mau cerita, bikin cerita yang lainnya. Yang tidak mengandung unsur keyakinan tadi. Posnya pelangi itu memang tempat mandinya atau bidadari sedang mandi. Maka bicara cerita fiksi, selama cerita itu tidak merusak akidah seseorang, cerita itu hanyalah untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan tanpa ada unsur-unsur kesyirikan dan lain sebagainya. Ada khilaf di antara para ulama seperti tadi disebutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir di kesempatan tanya jawab kita di malam hari ini Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah di Aceh ingin bertanya, Ustaz, keluarga dari pihak ayah merupakan orang kafir atau non-muslim. Apabila ada musibah yang terjadi pada mereka, contohnya meninggal, apakah boleh kita selaku orang muslim menghadiri musibah tersebut Ustaz? Jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Barakallahu fiikum. Nah, mahibati fillah. Kalau bicara keluarga yang non-muslim, kita boleh takziah sama mereka. Kita menguburkan mereka umpamanya sebagaimana Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk menguburkan ayahnya yang meninggal dunia, Abu Thalib dalam kondisi kafir, diurusin jenazahnya. Namun yang tidak diperbolehkan adalah mendoakan dia. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Ma kana lin-nabi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin." Nggak boleh buat Nabi dan orang-orang yang beriman adalah memohonkan ampun untuk orang-orang musyrikin, walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat. Jadi kalau kita ngurusin jenazahnya, tapi bukan kita mengikuti ritual yang biasanya ada di sana, maka nggak ada masalah. Takziah kepada keluarganya, ya demi untuk menghibur mereka, dan mendoakan mereka supaya mereka mendapatkan hidayah, nggak ada masalah. Tapi kalau kita mengikuti ritual, penguburan, ini dan itu, yang di situ nampak kekufuran dan kesyirikan, maka kita tidak boleh mengikuti yang seperti itu. Jadi ahibati fillah, Islam ini agama yang toleransi, agama yang menghormatin orang lain. Tapi kalau sudah berkaitan dengan urusan keyakinan, maka yang ada lakum dinukum waliyadin. Urusan muamalah dunia, ya kita berbuat baik kepada tetangga kita.
Tetangga kita umpamanya ada yang meninggal, non-muslim nih, mereka butuh air, mereka butuh umpamanya ada yang menggali kuburannya ini dan itu, ya kita nggak ada masalah ngurusin hal itu. Karena memang ini babnya bab muamalah. Tapi kalau sudah ada urusan dengan keyakinan, maka ketahuilah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma'abud, sampai akhir ayat yang mengatakan lakum dinukum waliyadin. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa meniti jalan kebenaran, menjalankan agama ini, dan mematikan kita di atas agamanya. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Jazakumullah khair.